Pak Perli, KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini terkait dengan rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan mitra gabungan Komisi 3. Pada gilirannya kami akan menyampaikan terkait dengan sesuai dengan surat pimpinan DPR RI nomor AG 09937 DPR RI 8 Romawi 2020 tanggal 27 Agustus 2020, di mana DPR RI meminta penjelasan kepada KPK terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun 2019 dan 2018. Karena itu perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kami sampaikan tentang hasil temuan BPK, kami laporkan juga kepada Bapak Komisi 3 DPR RI bahwa tanggal 26 yang lalu kami mengadakan aksi nasional pencegahan korupsi. Kenapa ini menjadi penting? Karena salah satu cara untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pencegahan, di samping pendidikan masyarakat dan penindakan. Hasil pencegahan kami sampaikan optimalisasi pendapatan daerah kurang lebih 80,9 triliun dan penyelamatan kerugian negara kurang lebih 10,4 triliun. Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan temuan BPK untuk laporan keuangan KPK tahun 2018 dan 2019. Sesungguhnya BPK telah melakukan audit terhadap laporan keuangan KPK tahun 2018 pada tahun 2019 yang menghasilkan ada 5 temuan di tahun 2018 dan 3 temuan di tahun 2019. Temuan-temuan tersebut sudah kami sampaikan dan laporkan kepada Bapak pimpinan Komisi 3 dan anggota, dan tentu ini menjadi perhatian kami dan merupakan PR pertama kali pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bagaimana untuk mewujudkan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan KPK RI 2019. Karena tentu semua ingin mengetahui dan telah diketahui bersama pada tahun 2018 laporan keuangan KPK 2018 mendapat opini dengan wajar dengan pengecualian. Tentu kami pimpinan dan segenap insan KPK untuk mewujudkan KPK yang transparan, akuntabel, profesional dan bertanggung jawab atas keuangan negara yang dikelola. Bapak pimpinan kami laporkan, kami akan bacakan secara singkat. Pertama, temuan pada tahun 2018 ada 5 temuan. Pertama adalah terkait dengan pengendalian terhadap pelaksanaan eksekusi hasil putusan pengadilan yang belum memadai dan belum adanya kebijakan akuntansi berkaitan pendapatan uang negara sitaan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang muncul adalah terdapat dalam laporan keuangan KPK pada bagian laporan opsional per 31 Desember 2018, KPK menyajikan akun pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1.256.335.575.61 rupiah, yang diantaranya termasuk pendapatan uang sitaan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah pelaksanaan putusan pengadilan atas uang sitaan yang dirampas negara atas putusan pengadilan yang telah inkrah tidak segera dilakukan eksekusi yang kurang lebih sebesar 8.692.030.027 rupiah. Terkait dengan temuan tersebut, maka KPK telah melakukan tindakan perbaikan serta koreksi dalam rangka perbaikan manajemen tata kelola keuangan negara, karena sesungguhnya tata kelola negara haruslah transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan itu, maka KPK telah melakukan perbaikan SOP di unit kerja pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti serta eksekusi sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Yang kedua, KPK telah melakukan dan membentuk Satgas Tata Cara Pengelola
barang bukti dan barang sitaan. Ketiga adalah KPK telah melakukan perbaikan atas kebijakan akuntansi dengan terbitnya keputusan Sekjen, surat Sekjen nomor keputusan 2355/45052 11/2019 tanggal 29 November 2019 untuk mengakomodir pengakuan pendapatan dari uang sitaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian keuangan. Temuan kedua adalah pengelolaan, penyajian dan pengungkapan persediaan barang rampasan tidak memadai. Persoalan yang muncul adalah laporan keuangan KPK tahun 2018 menyajikan nilai persediaan sebesar 1.098.833.089.639 rupiah yang terdiri dari persediaan untuk diserahkan ke masyarakat maupun persediaan barang rampasan. Terkait dengan itu, KPK telah melakukan tindakan. Pertama, membentuk tim gabungan sesuai dengan surat keputusan 1284 tahun 2019 yang bertujuan untuk melakukan penelusuran ulang nilai persediaan dan hasil kegiatan telah dilaporkan sesuai dengan surat Nota Dinas nomor 123 X 10108 2607 2020. Kedua, KPK telah melakukan dan memerintahkan kepada Direktorat Pengawas Internal untuk melaksanakan kegiatan review pengelolaan barang rampasan KPK, termasuk juga atas proses pengelolaan dan administrasi barang dan uang sitaan di lingkungan KPK. Yang ketiga, KPK telah melakukan penyusunan proses bisnis pengelolaan barang rampasan melalui keputusan pimpinan nomor 2144 tahun 2019 tentang proses bisnis, standar operasi prosedur, interkoneksi pengelolaan barang rampasan di lingkungan KPK. Temuan yang ketiga adalah saldo piutang uang pengganti pada neraca dan piutang denda pada catatan laporan keuangan belum disajikan secara akurat dan memadai. Permasalahannya adalah KPK menyajikan piutang bukan pajak dan neraca per 31 Desember 2018 sebesar 576 juta. Ulangi, 577.538.379 yang terdiri dari piutang pendapat negara gratifikasi, uang pengganti, biaya perkara, penerimaan kembali belanja, anggaran lain-lain dan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah. Dengan komposisi terbesarnya adalah piutang uang pengganti sebesar 99%. Terkait dengan itu, maka KPK telah melakukan kegiatan. Pertama, melakukan koordinasi dengan Dirjen Pas melalui pertemuan-pertemuan maupun secara korespondensi. Kedua, melakukan perbaikan SOP di unit kerja, pelacakan aset dan barang bukti serta eksekusi sehingga putusan pengadilan dapat segera dilaksanakan secara tepat waktu. Yang ketiga, KPK telah melakukan dan menyusun prosedur upaya penghapusan dan pengungkapan dalam laporan keuangan atas terpidana yang mempunyai kewajiban pembayaran uang pengganti dan denda yang telah meninggal dunia, telah selesai menjalin tindak pidana pokok atas eksekusi yang telah dilakukan KPK dalam putusan pimpinan nomor 2144 2019 tentang proses bisnis SOP interkoneksi pengelolaan barang bukti rampasan di lingkungan KPK. Temuan yang keempat adalah penataan usahaan barang dan uang gratifikasi tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahannya adalah dalam laporan keuangan KPK tahun 2018, akun piutang bukan pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar 576.147.573.379 dengan saldo piutang pendapatan gratifikasi sebesar 776.477.899 rupiah. Tentu hal ini menjadi catatan KPK, karena itu KPK telah melakukan perbaikan dengan tindak lanjut sebagai berikut. 1. Kepala Biro Rencana Keuangan dan Direktur Gratifikasi secara periodik melakukan koordinasi terkait dengan pencatatan pendapatan dan piutang gratifikasi. Yang kedua adalah Biro Rencana Keuangan dan Direktorat Gratifikasi setiap bulan melaksanakan rekonsiliasi yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi uang gratifikasi. Yang ketiga adalah KPK telah menyusun ketentuan SOP dan bisnis terkait dengan pengelolaan barang rampasan di lingkungan KPK. Temuan yang kelima adalah uang sitaan dalam penguasaan KPK sebesar 763 juta tidak diketahui status pemanfaatannya. Hal ini pun telah dilakukan
tindak lanjut antara lain, KPK telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sebesar 83 juta rupiah telah disetorkan kepada kas negara dan sisanya sebesar 680 juta rupiah dilakukan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung terkait status uang sitaan tersebut. Mohon izin Bapak Pimpinan, kenapa ini kami mintakan kepada fatwa MA? Karena ada barang bukti yang ditemukan sebesar 680 juta terletak di dalam tas yang disita, tetapi di dalamnya tidak termasuk tersita uangnya. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan besarnya uang pengganti. Seketika kita melakukan penyitaan terhadap barang, uang penggantinya tersangka terdakwa itu tidak bisa membayar, maka kita juga memintakan kepada MA. Salah satu contoh, ada terpidana kena uang pengganti 1,5 juta US dollar. Yang bersangkutan tidak memiliki rupiah, tidak memiliki dolar, tapi memiliki harta properti berupa rumah di Bali. Rumahnya kita jual, dapatnya uang rupiah, tapi kita tidak mampu untuk berapa besar konversi dari rupiah kepada dolar. Itu pun kami mintakan putusan kepada fatwa Mahkamah Agung. Ternyata kami punya pengalaman baru. Uang pengganti dihitung dari saat tindak pidana itu terjadi. Jadi kalau seandainya uang rupiah hasil jual properti 10 miliar ditemukan sekarang, dolar sudah naik, tentu untuk uang pengganti tidak cukup. Tapi setelah dihitung dengan saat kejadian, maka uangnya menjadi cukup bahkan lebih. Ini kami terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus melakukan respon terhadap permintaan KPK. Satu hal yang belum adalah bagaimana perlakuan terhadap benda sitaan, Pak, untuk lelang benda sitaan. Karena sampai hari ini kami memiliki pedoman hukum adalah peraturan PMK Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2016 terkait dengan lelang benda sitaan. Mudah-mudahan ke depan akan keluar peraturan Mahkamah Agung maupun keluar peraturan pemerintah tentang lelang benda sitaan. Setelah itulah yang membuat KPK tahun 2018 laporan hasil pemeriksaan keuangannya mendapat predikat wajar dengan pengecualian yang 2018. Selanjutnya kami laporkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk temuan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 atas temuan laporan keuangan 2019. Ada 3 temuan. Yang pertama adalah uang sitaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar 2.968.233.500 rupiah, 200.000 dolar Amerika, 960 dolar Singapura, 909 ringgit Malaysia belum dieksekusi. Permasalahan adalah laporan keuangan tahun 2018. Kami ingin sampaikan lagi, Pak, temuan 2019 ini adalah temuan yang berulang dari LHP tahun 2018. Kami tindak lanjuti, Pak, temuan tersebut kita sudah lakukan. Pertama adalah melakukan perbaikan SOP di unit kerja pengolahan barang bukti dan eksekusi sehingga putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Kedua, tahun 2020 pada unit kerja Lapuksi dibentuk Satgas Tata Kelola untuk melakukan perbaikan tata kelola baik itu benda sitaan, benda rampasan maupun barang rampasan milik negara. Yang selanjutnya, temuan yang kedua, Minkesme pertanggungjawaban perjalanan dinas tahun 2018 pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan 113 tahun 2012. Ini pun sudah kami lakukan tindak lanjut. Pertama adalah kita melakukan penyusunan peraturan pimpinan mengacu pada PMK 113, PMK 05 2012 tentang perjalanan dalam bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Semua kami lakukan, Pak, dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan maupun tata kelola manajemen kelembagaan. Temuan ketiga adalah kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi gedung KPK C1 tahap 2 sebesar Rp267.210.076. Ini pun telah merupakan temuan hasil laporan KPK, laporan keuangan KPK pada tahun 2018. Namun semuanya sudah kami tindak lanjuti. KPK terus melakukan penagihan kepada rekanan atas sisa kelebihan dengan mengirimkan surat penagihan. Sudah kami tindak lanjuti, Pak. Mudah-mudahan segera kita eksekusi. Demikian yang kami dapat laporkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI dari 5 temuan laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian internal KPK sebanyak 5 temuan.
dan tahun 2019 sebanyak 3 temuan. Semua temuan tersebut telah kami tindak lanjuti dan pada akhirnya KPK pada tanggal 17 Mei 2020 atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KPK tahun 2019, KPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Demikian yang kami laporkan. Mohon maaf lebih dan kurangnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.